وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو وخلق الناس بكل حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian jemaah rahmatullah. Alhamdulillah, di kesempatan dimuliakan oleh Allah ini kita bisa hadir dalam majlis yang mubarak di tempat yang dimuliakan oleh Allah pada hari yang disebut oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam, penghulu di antara hari-hari yang makbul, hari yang mustajab, hari yang kita muliakan. Semoga seluruh hajat kita, doa kita di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu rukun dalam mimbar Jumat adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidup itu sangat singkat. Dan ketika kemudian kita sudah beranjak umur, sudah tua, baru kemudian merasakan kayaknya baru kemarin kita menikah, tahu-tahu sudah punya anak, sekarang sudah punya cucu. Kemarin baru umur 30 tahun, sekarang 50 tahun, menginjak 60 tahun. Itulah kehidupan jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran, di saat kemudian manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbincangan di antara orang yang baru bangun dari kuburnya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duha. Ada di antara mereka yang kemudian merasakan dulu kita hidup di dunia itu sore tidak sampai pagi. Ada yang kemudian mengatakan pagi tidak sampai sore. Itu berarti saking cepatnya, berarti hidup kita tidak sampai satu hari. Dalam ayat yang lain kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi jika umur kita itu 100 tahun saja, 100 tahun saja, itu sama dengan 1/10 hari. Kalau satu hari satu malam itu 24 jam, ya berarti jika umur kita 100 tahun itu cuma 2, sekian jam. Makanya para ulama dulu itu kemudian mengatakan kita ini mampir ngombe, hidup sesaat, istirahat dalam perjalanan yang sangat panjang, dan perjalanan kita semua itu adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini kita mampu dan bisa untuk mempergunakan dengan sebaik-baiknya ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan soleh, dan mudah-mudahan seluruh amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Quran kemudian memberikan ujangan kepada kita karena perjalanan kita yang panjang itu, kita diminta untuk membawa bekal. Dan Quran menjelaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa, mau di mana saja takwa inilah bekal yang terbaik, kata Allah, kata Quran. Dan kita semua berharap mudah-mudahan takwa inilah yang kemudian menemani kita di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Saya akan kemudian memberikan tema pada khutbah kali ini. Insyaallah khutbah yang singkat ini benar-benar bermanfaat, yakni puncak dari segala penyesalan. Kalau kemudian kita ada di dunia pada saat sekarang ini seringkali kemudian menyesal, tapi masih hidup, masih ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi ada satu penyesalan jamaah yang dimuliakan Allah, dan itu adalah puncak dari penyesalan di saat kemudian manusia itu sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tutup segalanya. Imam Ali karramallahu wajhah, sahabat Ali radhiyallahu anhu, itu kemudian menyampaikan, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Semua dari manusia itu tertidur saja. Saya tertidur, jenengan tertidur, kayaknya begitu hidup ini. Fa idza matu intabahu. Pada saat kemudian manusia itu dimatikan atau pada saat dia itu mati, barulah kemudian dia itu terbangun. Di saat orang itu meninggal, baru kemudian dia itu nyadar hakikat hidup itu apa. Tapi kan sudah mati. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sering baca misalnya dalam juz amma itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ilmal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup pada saat sekarang ini, banyak dari kita semua itu lupa. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan sampai kemudian melalaikan kalian semua. Saya, jenengan semua menumpuk harta, mencari dunia, dan itulah yang kemudian melupakan kita semua. Alhaakumut takatsur ay an-tu'a, lalai kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kalian itu masuk ke liang lahat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, setiap orang itu memiliki suatu hal yang kemudian menjadikan dirinya itu lupa. Para petani kadang-kadang kemudian dia lupa. Di saat banyak panen yang kemudian dia itu dapatkan, lupa dia. Sampai-sampai kemudian sholat ditinggalkan, dia lupa. Seorang direktur, seorang CEO yang punya perusahaan banyak, karena banyaknya hal-hal yang kemudian dia tangani, perusahaan ini, proyek ini, sampai kemudian dia itu lupa pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian mereka, barangkali kemudian kita mungkin sebagai buruh, pegawai, ketika kemudian mendapatkan bonus ini, itu, dan sebagainya, banyak bonus, dia mengejar bonus itu sampai lupa. Hatta zurtumul maqabir ay hatta ya'tiyakumul maut, sampai datang waktunya mati. Di saat mati itulah jamaah yang dimuliakan Allah, manusia itu tahu hakikat hidup.
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kelak kalian akan tahu yang sebenarnya, kemudian kalian akan tahu. Ketika kemudian la tarawunnal jahim, diperlihatkan kepada mereka itu neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dengan kepalanya sendiri melihat itu neraka jahim. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, di saat itulah kemudian ditanyakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tapi dia sudah mati. Nah, dalam surah Al-Mulk ada kemudian keluar orang di saat dia itu sudah dimasukkan ke neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka itu kemudian mengatakan, kalaulah dulu kami mendengar, law kunna nasma'u aw naqilu, kemudian kami menggunakan pikiran, menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidak akan sekarang ini masuk ke neraka sa'ir. Tapi kan sudah masuk, terlambat, puncak penyesalan, tak bisa diulang. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, kalaulah dulu kami mendengar. Padahal kita pada saat sekarang mendengar, alhamdulillah kalau kemudian bisa banyak kajian-kajian itu mengingatkan kita semua, mengingatkan yang memberi materi, mengingatkan jamaah yang mendengarkan. Disitulah kemudian letak wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa begitu? Agar tidak terjadi penyesalan, dan itu puncak penyesalan, karena tidak ada pengulangan sama sekali. Banyak orang kemudian mengatakan kalaulah, tapi kan sudah mati. Lah, agar kemudian kita semua tidak ada pada puncak penyesalan itu, ini membawa panjang sekali pada saat sekarang, di saat kemudian diingatkan, diterima dengan lapang dada, berdoa kepada Allah agar kemudian bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, walaupun itu terasa pahit. Lah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita buka dalam surah Munafiqun, ada ayat yang kemudian menceritakan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah, keluarkan infak dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, kata Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian di antara salah satu dari kalian. Ketika kemudian orang itu sudah mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ketika kematian itu datang dan orang ini belum sempat melakukan amalan-amalan termasuk infak sedekah, sementara dia itu memiliki kelebihan harta, apa yang kemudian mereka ucapkan? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kasih waktu kami sedikit saja, 1 menit saja. Fa asaddaqu wa akun minas sholihin, aku akan menjadi orang yang bersedekah, menjadi orang yang soleh. Tapi sudah mati, maka itu adalah puncak dari penyesalan. Di saat kemudian uluran panjang saudara tidak bisa. Meskipun
menit. Lalu karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada dari puncak penyesalan yang luar biasa itu, penyesalan dari orang-orang yang kafir, sampai-sampai kemudian dia mengucapkan wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir ketika kemudian ada di yaumul akhir, puncak dari penyesalannya itu adalah, ya Allah, kalau saya tahu kayak begini dulu, lebih baik saya jadi tanah. Tapi kan udah tak bisa. Nah itulah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Barangkali dan mungkin pada saat sekarang ini banyak orang itu arogan dengan berbagai macam yang kemudian dia miliki, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Tunggu saja kematiannya. Karena tidak ada satupun dari kita yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaihi turja'un. Setiap yang hidup pasti mati. Nggak rakyat, nggak pejabat, orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, orang ganteng, siapapun. Presiden mati, menteri mati, jenderal mati, semuanya mati. Dan di saat itulah kemudian amal akan diperhitungkan. Semua orang sama. Apa yang membedakan mereka? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, siapapun kita semua, saya dengan semua profesi apapun kita, dalam kondisi apapun kita, mudah-mudahan kita senantiasa kemudian memegang ketakwaan itu, dan mudah-mudahan itu menjadi teman kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bi dhikrillahi hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ayyuhal qur'an usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, puncak dari penyesalan itu adalah di saat manusia itu sudah meninggal. Maka pada saat itu tertutup kesempatan kedua kalinya. Sehingga ada qaul yang menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam. Orang ketika bercocok tanam kebaikan di dunia, dan kesempatannya itu di dunia saja, maka kelak di akhirat dia akan bertemu dengan kebaikan-kebaikannya. Sama halnya ketika kemudian orang bercocok tanam di dunia ini dengan keburukan-keburukan, pasti dia akan bertemu dengan keburukan-keburukan yang dia tanam di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang kemudian beramal, berbuat baik sekecil apapun, sampai kemudian dia itu tidak tahu kebaikan yang kemudian dia lakukan, tapi Allah tahu, memperhitungkannya dan akan ditampakkan kepada kita. Sama halnya ketika kemudian orang pada saat dia itu melakukan keburukan yang seolah-olah kemudian dia itu tidak tahu keburukan, apalagi keburukan yang besar, maka Allah akan tampakkan di hadapannya. Disitulah kemudian penyesalan, puncak penyesalan di saat manusia itu ada di alam kubur, alam barzakh,
kita pada saat sekarang ini berkesempatan. Sekalipun kita kemarin menyesal barangkali banyak kebaikan-kebaikan yang kurang sebenarnya, atau pernah melakukan keburukan-keburukan berarti perlu istighfar kepada Allah, kita lakukan pada saat sekarang ini. Dan kita semua berharap mudah-mudahan di saat Allah mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wahdul kafratal musyrikin wal munafiqin adh-dhalimin. Allahumma sallim ikhwanana fi Palestin. Allahumma sallim ikhwanana fi Palestin. Allahumma sallim ikhwanana fi Indonesia. Allahumma sallim ikhwanana fi sa'iril buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah